Pada suatu hari, sepulang sekolah Intan merasa bahwa dirinya merasa kurang enak badan. Lalu Intan mencari penyebab gejala yang ia rasakan di sosial media. Setelah itu, Intan pun memutuskan untuk memeriksakan dirinya ke rumah sakit. Baik, Assalamualaikum, selamat siang. Waalaikumsalam, selamat siang Ibu. Baik, perkenalkan saya Bidan Syifa yang bertugas pada siang hari ini. Sebelumnya bisa disebutkan identitas nama, alamat, dan juga usianya. Nama saya Intan dari Jalan Piling, usia saya 17 tahun. Baik, sebelumnya ada yang bisa saya bantu? Ini Bu, saya kan sekarang itu kemarin baru ngerasain demam. Terus sakit tenggorokan juga. Terus saya searching lah di Google atau di sosmed itu yang keluar tuh kayak ciri-ciri HIV. Nah, saya tuh mau periksa bener apa enggak gitu saya rasain. Baik, untuk sebelumnya, apakah adik Intan sudah mengetahui apa itu HIV, apa itu AIDS, lalu gejala-gejalanya? Tahu sedikit. Baik, untuk sebelumnya, untuk dilakukannya pemeriksaan HIV, di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang HIV dari mulai apa itu HIV hingga ke screening HIV-nya. Setelah itu nanti baru ada Intan menyetujui screening HIV dan juga setelah itu baru ada Intan bisa melakukan pemeriksaan seperti itu. Dan itu mungkin untuk konselingnya itu sekitar 5-7 menit saja. Apakah ada Intan bersedia? Bersedia. Jika bersedia, untuk memulai mari kita membaca basmalah terlebih dahulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, untuk sebelumnya saya berikan terlebih dahulu untuk leafletnya. Jadi saya jelaskan sesuai dengan ada lembaran pada leaflet ini ya. Nah, baik, untuk di lembar pertama bisa dilihat ya. Baik, untuk sebelumnya, apakah adik tadi sudah tahu apa itu HIV dan juga AIDS? HIV itu yang saya tahu penyakit imunitas tubuh yang bisa mengancam sampai ke kematian. Baik, untuk di halaman pertama sini bisa dilihat ya. Nah, untuk HIV dan juga AIDS itu merupakan dua kata yang berbeda. Untuk HIV itu singkatan dari Human Immunodeficiency Virus, dan juga untuk AIDS itu ada Acquired Immune Deficiency Syndrome. Nah, untuk HIV ini merupakan virus yang menyerang sistem kekebalan tubuh manusia. Lalu untuk AIDS sendiri itu tahap lanjut dari terjadinya infeksi pada HIV. Jadi secara singkatnya HIV itu merupakan virus yang menyerangnya. Lalu AIDS itu merupakan penyakit yang dideritanya setelah terkena virus HIV ini. Seperti itu. Nah, lalu di bawahnya lagi itu ada bagaimana cara HIV menular. Cara HIV menular itu bisa dari cairan tubuh orang yang hidup dengan HIV seperti darah, sperma, cairan, vagina, dan juga ASI. Lalu ada juga dari hubungan seksual tanpa kondom dan juga ada dari berbagai jarum suntik. Nah, selain itu penyebaran HIV juga bisa dari keluarga atau keluarga saudara sendiri. Contohnya itu bisa dari ibu ke bayi saat kehamilan, lalu persalinan dan juga menyusui. Nah, kira-kira tujuan adik Intan untuk datang ke Vaskes ini, kira-kira apa yang membuat adik Intan itu termotivasi untuk melakukan pemeriksaan HIV? Karena kan teman saya itu ada yang menderita HIV. Terus kan sekarang saya lagi sakit. Nah, saya takutnya ketularan dari teman saya itu. Baik. Untuk sebelumnya, untuk gejala HIV yang adik Intan rasakan itu seperti apa ya? Demam, sakit kepala, terus tenggorokan juga nggak enak, sakit gitu, kayak radang. Oke, baik. Untuk gejala HIV sendiri itu memang betul yang ada sebutkan itu. Ada beberapanya seperti demam, ruam kulit, dan juga sakit kepala, sakit tenggorokan. Nah,
banyak orang itu tidak menyadari bahwa beliau itu terinfeksi sehingga pemeriksaan itu jarang dilakukan. Nah, seiring bertambahnya waktu tanpa pengobatan, HIV itu bisa melemahkan sistem imun dan juga menyebabkan seperti berat badan turun, demam yang berkepanjangan, diare, dan juga bisa terinfeksi virus yang lain seperti itu. Nah, sebenarnya untuk HIV ini sendiri bisa dicegah. Salah satunya itu dengan konsep ABCDE. Nah, konsep ABCDE ini yang pertama itu ada A, bisa dilihat di bagian bawah, itu ada abstinence atau tidak melakukan hubungan seksual bagi yang belum menikah. Nah, biasanya banyak di antara kita itu ada beberapa yang mencoba-coba hal seperti itu dan itu bisa menjadi resiko. Lalu ada B, be faithful, yaitu setia pada satu pasangan. Jadi pasangan yang bergonta-ganti ini kita tidak tahu bahwa beliau itu sudah terpapar virus HIV atau belum dan itu bisa menyebabkan terjadinya AIDS. Lalu ada C atau kondom, yaitu gunakan kondom untuk hubungan seksual berisiko. Lalu ada D, don't ask drug atau hindari narkoba, terutama jarum suntik yang bergantian. Semoga Adik Intan jauh dari hal seperti itu ya. Lalu yang terakhir ada E atau education. Cari informasi yang benar untuk mengikis stigma. Sebetulnya hal yang ada Intan lakukan yaitu browsing di sosmed atau browsing di internet itu sudah bagus karena ada Intan jadi tahu apa itu HIV secara benar. Namun untuk stigma-stigma seperti itu ada beberapa hal yang harus sumbernya tepat. Contohnya seperti dari WHO atau dari jurnal-jurnal yang sudah diterbitkan seperti itu. Nah, maka dari itu tujuan saya untuk konseling adik di sini untuk mengikis stigma seperti itu. Gitu. Apakah sejauh ini Adik Intan sudah paham bagaimana cara HIV menular, lalu gejala HIV-nya itu apa saja? Sudah paham. Baik, untuk selanjutnya itu ada screening HIV dan juga AIDS. Nah, untuk sebelum melakukan pemeriksaan, itu akan dilakukan screening terlebih dahulu. Seperti itu. Nah, untuk pemeriksaan HIV sendiri itu ada dua cara. Yang pertama itu ada serologis, lalu yang kedua itu ada virologis. Untuk serologis itu digunakan menguji keberadaan antibodi anti-HIV dalam darah seseorang pemeriksa ini dilakukan pada usia lebih dari 18 bulan. Nah, hasilnya dinyatakan positif itu jika 3 metode atau ada 3 positif yang menunjukkan pada darah. Lalu untuk yang virologis kedua ini mendeteksi jumlahnya HIV dalam darah. Nah, pemeriksaan ini dapat membantu mengukur viral load HIV atau bisa memantau respon terhadap pengobatan ARV. Jadi untuk virologis ini bisa dilakukan untuk menghitung apakah obat yang digunakan itu bereaksi atau tidak. Untuk selanjutnya itu cara mengetahui status HIV sejak dini. Contohnya mempercepat pengobatan, lalu mengurangi resiko penularan dan juga meningkatkan kesempatan hidup sehat. Jadi dengan cara kita hidup sehat atau dengan cara kita melakukan pola hidup yang sehat itu sudah cukup untuk mengurangi HIV seperti itu. Nah, lalu untuk kelompok-kelompok yang berisiko tertular HIV itu ada salah satu. Nah, lalu di lembar selanjutnya untuk lembar selanjutnya itu ada kelompok yang berisiko tertular HIV. Jadi orang-orang yang disebutkan ini itu orang-orang yang berisiko terdapat HIV. Yang pertama itu ada dari lelaki seks dengan lelaki atau homo. Lalu ada pekerja seks, lalu ada pengguna narkoba suntik, ada transgender, ibu hamil dengan HIV, dan juga pasangan dari orang dengan HIV. Maka dari itu, orang yang mengidap HIV itu tidak perlu ditakuti karena penularan HIV itu bisa dari sperma, cairan tubuh orang, darah, dan juga hubungan seksual yang secara bergantian tanpa menggunakan pengaman. Seperti itu. Jadi apakah Adik Intan sudah paham apa yang saya jelaskan? Sudah cukup paham, Bu. Baik. Jadi apakah sudah terjawab pertanyaan Adik Intan tentang ketakutan temannya yang mengidap HIV atau belum? Cukup, Bu. Untuk selanjutnya untuk melakukan pemeriksaan nanti tetap saya lakukan screening terlebih dahulu. Nanti Adik Intan bisa tanda tangan untuk screeningnya tentang persetujuannya ya.
Baik, kan tadi sudah saya jelaskan apa itu HIV, apa itu AIDS, dan juga apa itu gejalanya hingga screening dan juga kelompok yang berisiko tertular. Di sini saya akan mengevaluasi sedikit tentang apa yang sudah saya konseling dan sudah saya jelaskan kepada adik Intan. Nah, untuk mengevaluasinya bisa disebutkan apa saja kelompok yang berisiko tentang tertular HIV. Kayak orang yang homoseksual, terus pekerja seks, terus ibu hamil yang menderita HIV. Baik, untuk selanjutnya mungkin bisa disebutkan kembali bagaimana cara HIV itu menular. Jadi kalau itu cara penularannya dari cairan sperma, darah, atau ASI dari orang dengan menderita HIV. Terus jarum suntik yang dipakai berulang, terus ibu yang menderita HIV saat persalinan, kehamilan dan menyusui, terus hubungan tanpa menggunakan kelamin. Baik, untuk selanjutnya saya rasa cukup ya untuk konseling dari saya pada siang hari ini. Adik sudah bisa menjelaskan apa itu HIV dan juga adik sudah paham bagaimana cara menularnya hingga gejala-gejalanya. Nah, jika adik masih ada rasa ketakutan apa itu HIV atau mungkin adik masih penasaran apa itu HIV, adik bisa mengikuti layanan pencegahan HIV. Nah, itu atau kita sebut dengan VCT, yaitu Voluntary Counseling and Testing. Nah, itu merupakan layanan konseling dan tes HIV yang dilakukan secara sukarela. Nah, untuk cara mendapatkannya itu bisa di puskesmas maupun rumah sakit, karena hampir semua vaskes pemerintah sekarang sudah menyediakan layanan VCT atau Voluntary Counseling dan Testing. Seperti itu. Apakah Anda sudah paham? Baik, jika sudah paham, selanjutnya melakukan pemeriksaan HIV. Silakan untuk diisi terlebih dahulu. Bisa ditandatangan sebelah sini. Baik, untuk selanjutnya bisa ke ruangan sebelah di laboratorium, nanti akan diperiksa oleh tenaga kesehatan di sebelah sana. Itu. Untuk selanjutnya kita tutup dulu konseling pada hari ini dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirobbilalamin. Terima kasih untuk kunjungannya ya, Dek Intan. Semoga Dek Intan sehat selalu dan semoga terjaga dari penyakit-penyakit yang ada di luar sana. Baik, kalau begitu saya tutup terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Frida. Sama-sama.